Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengupas tentang 5 aspek atau 5 bagian di dalam buku yang seringkali diabaikan, seringkali ditiadakan, seringkali dinafikan, dianggap tidak penting, dianggap ini tidak menjadi bagian dari buku. Karena memang sifat dari bagian ini adalah opsional di dalam ketentuan Permendikbud Dikti nomor 22 tahun 2022 tentang standar buku. Bagian-bagian ini masuk ke dalam tatanan opsional, bukan wajib. Sehingga banyak teman-teman penulis, editor, ataupun penerbit ini kadangkala tidak memasukkan atau menyertakan bagian-bagian ini ke dalam buku-buku terbitannya. Padahal bagian-bagian ini sangat mempengaruhi keberadaan buku kita. Sangat menjadi bagian utama dan penting kalau bagi saya terhadap buku kita. Contoh misalnya keterbacaan bukunya, atau mungkin keterluasan bukunya, ketersampaian bukunya kepada seluruh pembacanya, kepada seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Karena bagian ini menjadi hipnotis terhadap pembaca, terhadap buku ini oleh pembaca kita. Apa saja bagian itu? Yang pertama, halaman persembahan. Halaman persembahan ini mungkin dianggap kecil ya pengaruhnya, karena tidak ada orang beranggapan tidak ada gunanya. Padahal halaman persembahan ini sangat pokok dan penting. Kalau saya menilai dan melihatnya, bagian persembahan ini adalah sebuah doa yang melangitkan pesan, melangitkan hajat, melangitkan keinginan kita terhadap buku yang kita tulis. Contoh, misalnya buku ini dipersembahkan untuk keluarga tercinta, untuk kedua orang tua, untuk keluarga besar, untuk istri dan anak-anak kita. Setiap kita nulis buku dengan mencantumkan persembahan-persembahan seperti itu menjadi doa yang insya Allah akan tembus ke langit. Setiap orang yang membaca buku kita akan membaca persembahan itu bagian dari doa yang diharapkan menjadi bagian hajat kita di dalam buku itu. Jadi Bapak Ibu, tulislah persembahan di buku kita. Karena waktu menulis, pikiran, pengorbanan, lain-lain dalam praktek menulis itu menjadi bagian dari keberadaan mereka semua. Tulis persembahan sebagai bagian dari doa. Niatkan bahwa dengan ikhlas buku ini dipersembahkan untuk orang-orang tercinta kita. Itu pasti akan kembali kepada kita, pasti akan kembali kepada buku-buku kita. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar ini tulisan atau catatan atau kesan pesan yang diberikan oleh orang lain, atau kalau saya tokoh yang memiliki relevansi dengan topik bukunya. Jadi Bapak Ibu, kata pengantar ini sifatnya opsional. Bapak Ibu boleh meminta kata pengantar kepada tokoh yang memiliki relevansi topik buku kita dengan ketokohannya. Contoh misalnya buku saya manajemen pelayanan publik, maka saya boleh atau bisa meminta kata pengantar kepada Menteri Pan-RB yang menaungi tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik, atau minta kata pengantar kepada pakar di bidang pelayanan publik. Nah, kata pengantar ini Bapak Ibu akan mendorong kompetensi kita sebagai penulis, kompetensi buku kita kepada para pembaca kita, akan melahirkan trust, akan meningkatkan grade buku kita. Kenapa? Wong yang memberikan kata pengantar adalah tokohnya, yang memberikan kata pengantar adalah pakarnya. Jadi tidak diragukan lagi keberadaan buku ini, meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan pembaca kepada buku kita. Sehingga
Bapak Ibu kalau menulis buku ajar, buku referensi, monografi, jangan lupa mintalah kata pengantar kepada tokoh-tokoh yang memiliki keahlian, kepakaran yang relevan dengan topik buku kita. Yang ketiga, kata sambutan. Kata sambutan ini juga sifatnya opsional. Kata sambutan ini, Bapak Ibu boleh memintakan kepada tokoh-tokoh yang tidak melekat dalam dirinya terkait dengan kepakaran dan keahliannya. Kalau kata pengantar tadi berkaitan dengan relevansinya, tapi kalau kata sambutan ini terkait dengan ketokohannya, kepada bupati, kepada presiden, kepada menteri, kepada tokoh-tokoh yang lain yang kira-kira bisa memberikan dan mendorong bahwa buku ini sudah dibaca oleh tokoh-tokoh itu. Ini juga sangat penting dan pokok sekali. Yang keempat, halaman indeks. Halaman indeks, Bapak Ibu. Indeks ini mungkin hanya berisi tentang kata, kalimat, dan letak halaman. Tetapi jangan lupa bahwa indeks di dalam buku ini sangat mempengaruhi pembaca atau masyarakat umum yang ingin mengetahui keyword dalam buku itu. Jadi indeks ini, Bapak Ibu, indeks ini kan pencatatannya, penulisannya itu kan kata atau kalimat, kemudian di belakang itu letak halaman. Ini fungsinya adalah untuk memudahkan pembaca atau masyarakat umum ketika ingin mencari atau menemukan keyword di dalam buku itu, tidak perlu mencari halaman per halaman, tidak perlu mencari satu per satu, tetapi langsung melihat indeksnya. Di halaman berapa keywords ini di dalam buku ini, langsung menuju kepada halaman yang dituju. Memudahkan ketertelusuran, terutama bagi Bapak Ibu akademisi, peneliti, atau dosen yang seringkali melakukan penelitian, misalnya menulis artikel, menulis buku-buku. Itu juga penting sekali, karena untuk melihat atau untuk mengetahui letak keyword di dalam buku ini ada di mana. Nah, yang kelima, ini juga penting dan pokok, Bapak Ibu. Namanya adalah glosarium. Glosarium itu di dalam Permendikbudristek 22 tahun 2022 sifatnya opsional. Tapi ini sangat pokok dan penting di dalam buku kita. Glosarium itu menjadi kamusnya buku tersebut. Glosarium itu isinya kan kata atau kalimat yang disertai dengan penjelasannya. Penjelasan di dalam buku itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita pengen memahami semua buku yang ada di dalam buku itu, maka acuannya ada di glosarium. Glosarium ini memudahkan pembaca untuk memberikan pemahaman secara cepat, secara kuat, bisa berulang kali dibaca. Contoh misalnya kalimat demokratisasi. Itu kan ada maknanya di awal buku misalnya. Demokratisasi adalah bla 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 bla. Untuk yang kalimat berikutnya, di kalimat di halaman 5, di halaman 10, di halaman 30, tidak perlu lagi menjelaskan tentang definisi birokratisasi. Cukup Bapak Ibu mencantumkan di glosarium untuk memastikan pembaca ini ketika ketemu dengan yang namanya dibirokratisasi atau birokratisasi tadi, demokratisasi tadi itu, tidak perlu dia mencari lagi definisi demokratisasi di dalam awal kalimat di dalam buku itu. Cukup maju, cukup mencari ke glosarium, cukup mengetahui di glosariumnya apa sih arti dari demokratisasi itu. Lihat di glosarium, termasuk kalimat-kalimat yang lain. Bahkan ada yang memasukkan singkatan, menyatukan singkatan dengan glosarium. Itu memastikan bahwasanya pembaca itu bisa memahami seluruh isi dari buku kita. Ini juga menjadi tujuan dari penulis. Tujuan menulis buku itu sebenarnya adalah untuk memberikan penjelasan, pemahaman kepada para pembaca secara komprehensif, sehingga jangan sampai ada yang tidak dipahami oleh penulis. Semoga berkah dan manfaat, semoga menjadi bagian ikhtiar untuk kebergunaan kita. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan anatomi buku, silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar, pasti saya jawab. Jangan lupa di subscribe
Semoga berkah dan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.